Selamat malam, selamat datang kembali di program kita MP Channel Official bersama saya Fitriani MP. Nah, sahabat MP, kali ini kita akan mengobrol ala pesilat dengan pendekar-pendekar dari Merpati Putih, khususnya dari Merpati Putih Street Fighter. Langsung aja, Mas Tri dan juga Mas Randy. Salam perguruan. Ya, jadi di sini udah ada Mas Tri sama Mas Randy selaku pelatih dari Merpati Putih Street Fighter. Kita kenalan dulu ya. Oke. Jadi Mas Randy. Kayaknya ini saya sering lihat ya, Mas. Ya? Iya, Jadi nggak tahu nih. Oke. Gak usah kenalan ya. Nama saya Tri Puji Darsono, dipanggilnya Tritoro. Nama panggung. Oh, ini nama panggung. Nama artikel. Saya dari cabang Jakarta Selatan. Kebetulan tingkatan saya kombinasi 2. Kombinasi 2. Nah, terus saya diminta untuk bantu melatih di Merpati Putih Street Fighter ini. Oke, Mas Randy, boleh diperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Randy Kurnia Hendrawan. Nah, pagi Randy, malamnya bisa dipanggil Nia. Suka-suka aja. Saya dari cabang Jakarta Timur, membantu di MP Street Fighter juga. Tingkatan sekarang, Mau naik lagi. tingkat khusus 1. Insya Allah kalau ada rezeki naik lagi. Harus dong pelatih. Nah, tapi ini untuk pelatih-pelatih sendiri udah lama ya berkecimpung emang di dunia bela diri. Apa emang cuma Merpati Putih aja atau ada bela diri lain? Sebelum saya di bela diri Merpati Putih, saya basicnya di taekwondo. Taekwondo. Pernah judo sebentar juga. Kemudian saya kenal Merpati Putih ini karena lihat teman-teman saya itu teman sekolah itu ikut Merpati Putih. Nah, kebetulan Merpati Putih itu ada di sekolah saya. Ikut-ikutan ya? Yoi. Jadi awalnya ikut-ikutan. Iya, dari zaman dulu kan suka berantem kan tuh. Dari teman-teman saya ikut di Merpati Putih. Saya kebetulan dari Kolat Irbi di Jakarta Selatan itu jadi sekolah saya di sekolah Yaswabi itu sekolah BI. Nah, saya belajar di situ sampai ya sempat vakum di kombinasi 1, akhirnya baru naik ke kombinasi 2 itu sebenarnya saya waktu mau naik ke kombinasi 2 itu pengen mau tanding di silat bebas yang The Priest itu. Yeah. Nah, akhirnya sama pelatih saya udah sekalian naik tingkat dulu, akhirnya fokusnya naik tingkat jadinya. Jadi nggak jadi ikut tandingnya. Iya, jadi tanding jadi tapi lawannya nggak ketemu, nggak dapet gitu. Nggak ketemunya karena nggak dateng atau Bukan mengundurkan nggak diri? datang, banyak yang mengundurkan diri lawan gitu, jadinya gagal tanding kali badannya pasti. mungkin saya badannya gede, jadi lawan yang gede-gede nggak ada gitu. Oh ya, bisa juga sih. Gitu. Jadi untuk yang atlet-atlet badan gede, untuk pesilat nggak ada, tapi yang untuk pro kayak gulat mungkin ada. Jadi pesilat tuh banyak kan tipis-tipis, saya nggak tipis. Kayak yang samping ya Mas ya, Nah, ini kan tipis-tipis. tipis-tipis gitu kan. Kalau Nah, pesilat gitu. kalau untuk di taekwondo sendiri berarti terbiasa dong dengan teknik yang tendangannya tinggi segala Nah, macam. memang kalau di taekwondo basicnya tendangan, karena sempat saya di dasar 1 udah ikut TC, udah ikut tanding-tanding di Merpati Putih, jadi cabutan. Udah dicabutan dulu. Cabutan di dasar 1, masih dasar 1 dulu ikut cabutan. Nah, gitu. Emang dari awal saya dididik untuk jadi atlet fight. Iya. Jadi bukan atlet power dari awal. Karena memang saya suka fight. Gitu. Sampai sekarang masih suka berantem. Nah, sampai berantemnya tapi sama kita istri maksudnya. Oh, ini Pak. Jadi di arena lah ya? arena. Nah, kalau di luar udah capek gitu. Makanya kenapa orang itu lebih baik ikut bela diri, kalau mau berantem nih di dalam aja gitu, di arena kita penyaluran di situ. Iya. Baru di luar. Jadi terarah ya, bisa dapat prestasi. Dan lebih terkontrol. Kenapa kita punya bela diri itu malah orang yang lebih terkontrol. Bisa menjaga emosinya. benar. Gitu. Dan udah tahu sakit rasanya. Kalau berantem di luar nggak ada duitnya kan? Gitu. Oh, kalau untuk Mas Randy sendiri gimana tuh? Kalau dari saya dulu sempat selesai jadi atlet. Itu lain kali. Nah, itu sempat megang di judo.
3 tahun dulu di judo. Jadi di judo langsung diturunin di pemusatan latihan di pelajar di Ragunan. Jadi dulu nggak ada basic bela diri judo, jadi Emang pure merpati putih ya? pure silat gitu. Ada dulu di kuliah itu belajar juga, tapi kan itu cuman untuk kuliah ya. Cuma Kuliah sekilas aja gitu ya. tahu, Pengenalan aja sekilas lah. aja lah. Tapi kalau untuk di judo ini kan cara fightnya itu kan beda. Kalau judo ini nggak ada pukulan, nggak ada tendangan. Terus jadi mainannya bantingan Mainannya aja itu gitu? tarik baju, banting. kuncian. Nah, kuncian juga gitu. Jadi awalnya ngelatih di situ, ngelatih fisiknya, akhirnya lama-kelama awal untuk mempelajari judonya itu kita harus mencoba dulu. Ikut latihan. Jadi kita tahu otot mana aja yang dipakai untuk di judo nih. Kalau di silat, kalau untuk di bela diri yang khususnya dia banyak pergerakan atau body contact-nya tuh lebih dia mungkin lebih kelihatan, itu gampang lah. Udah ngedalemin kayak silat, taekwondo, karate, karena dia kan ada efek benturan gitu. Kalau di judo ini kan bantingan, pure bantingan. Jadi kita harus rasain dulu rasanya dibanting gimana, rasanya ngebanting gimana di judo itu. Tapi dari situ langsung bisa tahu teknik-tekniknya dari judo tuh. Nah, tahu di situ. Setelah ini ngerasain nih, namanya aduh sakitnya ini di sini apa, gitu ya. Otot mana aja yang dipakai. Oh, dia lebih ke upper body, kakinya sedikit untuk kuncian aja sama pondasi. Jadi kalau di judo ya seperti itu gitu. Setelah di judo 3 tahun langsung ke silat lagi gitu. Awalnya dari silat, judo, silat lagi. Oke sahabat MP, jadi emang Mas Tri sama Mas Randy ini backgroundnya tuh bukan cuma dari merpati putih aja ya, tapi ada yang dari judo, kemudian juga dari taekwondo, sekarang sempat belajar BJJ juga Mas ya? Karena saya diminta untuk bantu merpati putih Street Fighter. Kan Street Fighter ini fungsinya arahnya ke MMA sama pertandingan jalan. Iya. Nah sebenarnya di merpati putih sendiri sudah lengkap, tapi implementasinya tandingnya selalu di silat amatir. Iya. Yang targetnya cuma segini. Dulu di MP kan kaki boleh kepala. Iya, boleh sampai Dan muka. apalagi kalau di zaman pendirinya zaman dulu pasti lebih full body contact gitu kan. Nah ini di MP Street Fighter ini mungkin akan dikembalikan lagi jati dirinya, fightnya ya benar-benar full body contact gitu loh. Jadinya tangan boleh kepala, kaki boleh kepala, dan ada bantingan juga sama. Bantingannya kalau di silat bebas yang Indonesia ini dulunya kan peraturannya boleh main ground fighting. Nah makanya saya belajar ground fighting gitu. Jadi untuk mempelajari itu ya saya akhirnya belajar di situ kan, supaya saya bisa sharing ke teman-teman atlet yang mau tanding gitu. Jadi saya belajar BJJ juga gitu. Sampai saya sempat jadi atlet juga beberapa kali turnamen, alhamdulillah bisa jadi juara 1 Indonesia juga. Oh sempat sampai juara 1 Indonesia? Kemarin terakhir saya di Malaysia juara 3, sebelumnya internasional BJJ juga di juara 1 juga. Wah, keren banget ya. Ya alhamdulillah, jiwa fightnya masih ada walaupun udah tua. Tapi kalau sekarang masih pengen ngerasain nggak sih kayak pertandingan-pertandingan yang lagi MMA viral ya? ini ha? MMA ataupun silat bebas? Sakit. Oh sakit. Ntar gantengnya hilang. Iya soalnya pertarungan kayak silat bebas kan bebas sih ya, boleh mukul kepala, boleh nendang kepala, naik ganteng, pas turun jadi babak Ini belur. sebenarnya itu kan ada batasan umur. Oh ada batasan umurnya? Sebenarnya nggak ada batasan sih sebenarnya, tapi kalau bisa maksimum itu 40 tahun. Nah saya udah di batas maksimum. Nah karena lawannya itu umurnya yang masih muda-muda, staminanya juga bagus, lebih agility-nya bagus, dan lebih energik. Ini cuma apalagi pengalaman saya nggak ada. Nah, udah. Nah gitu. Kalau mereka awal-awal masih mencari jati diri, akan belajar terus. Kalau saya belajar terus sih udah keburu tua gitu loh. Makanya kalau untuk pertandingan ini saya paling mau sharing-sharing yang kira-kira saya bisa tahu aja gitu. Jadi kalau untuk turun sih itu udah enggak. Tapi kalau untuk fight jalan masih berani gitu. Kalau ada yang jual gue beli lah ya.
nggak punya duit juga. Oh iya nih, ngomong-ngomong tentang masalah MPSF nih Mas, pastinya kan pernah nemuin namanya atlet itu yang barusan dateng ngucuk-ngucuk, tapi dia tuh belum pernah kenal bela diri. Itu susah nggak sih untuk ngelatih? Nah itu gini, syaratnya masuk ke Merpati Putih Street Fighter, syaratnya harus dia member Merpati Putih. Harus anggota. Merpati Putih. Yang dikatakan anggota itu berarti dasar 2. Dasar 2 minimal. Kenapa? Karena dia di anggota Merpati Putih dia dilatih dari dasar. Nah, dari dasar cara mukul datar gimana, mukul silang gimana, cara nendang gimana, cara tangkapan gimana, itu diajarin di kelompok latihan. Nah, kalau mereka sudah terbiasa dengan pukulan, tendangan dan ini, dan dia udah biasa tanding amatir, silat amatir, berarti kan mental fight-nya udah ada tuh. Nah, kesininya lebih mudah. Jadi kayak ini tinggal upgrade yang tadinya kuda-kudanya rendah, kita upgrade kuda-kudanya lebih ringan. Terus cover kepala, yang tadinya cuma cover daerah dada doang, dia bisa cover daerah wajah gitu. Ya itu aja sih. Kalau menurut saya, kalau memang masih benar-benar baru, saya arahkan ke kolat, cari yang terdekat di mana posisinya. Latihan dulu di kolat, kalau misalnya udah jadi anggota Merpati Putih, tingkatannya dasar 2, baru boleh untuk gabung di MPSF ya. Karena agak susah juga. Ini pelatihnya. Pelatihan juga nih ya, pelatihnya. Ibaratnya ngelatih dasar 1. Iya, ngelatih yang masih baru tuh emang ibaratnya kayak ngebangun rumah, kalau pondasinya nggak bagus kan pasti kedepannya bakal nggak bagus. Iya, dia jadinya PR-nya banyak banget. Terus mukul aja nggak bisa, gimana kita mau turunin ke MMA gitu. Yang ada dia Karena ada kita bengkak cuma duluan. sebenarnya MP sendiri udah lengkap. Kita cuma ground fight-nya aja sama kunci-kuncian aja kita lengkapin. Udah gitu doang, nggak perlu aneh-aneh kok. Sama untuk pencegahan kita dijatuhin itu gimana, itu tambahan. Nggak usah aneh-aneh. Kalau kita terbiasa fight di atas, jangan sampai jatuh atau bisa kembali ke atas, udah gitu aja. Untuk mengantisipasinya ya. Iya, nggak harus main di bawah, Kita gimana caranya kalau udah ke bawah, kita keluar dari bawah, berdiri lagi, dan kita terbiasa main di atas. Oke. Terus kalau untuk tips sama trik nih Mas, misalnya kan ada atlet nih ya, yang biasa main di amatir, kayak misalnya pertandingan apa sih yang IPSI ataupun Merpati Putih lah atau sejenisnya. Untuk ngebangkitin rasa percaya diri mereka sama semangat mereka tuh untuk main di kayak silat bebas ataupun MMA tuh gimana sih tips sama triknya? Pastinya kan ada gimana ya, pasti ada rasa nervous sendiri gitu kan ketika main di amatir yang cuman cuman body aja, terus tiba-tiba untuk main tuh semuanya main gitu. Jadi kalau mau ngebangkitin mental, dia harus kenal dulu. Harus kenal tuh dalam latihan gimana? Ya kenalan. Maksudnya kenalan sama tekniknya atau gimana? Ya, kenalan sama pelatihnya. Kalau nggak kenal gimana mau dilatih? Oh gitu. Ya, kalau dia biasanya kena pukul cuma dada gitu kan, kena tendang cuma perut. Jadi harus ngerasain yang namanya kena pukul rahang, kepala. Itu minimal banget harus ngerasain Ya, seperti itu. Iya dong. Kita latihan di sini ada yang blackout juga. Blackout tuh langsung pingsan. Blackout itu dipukul rahangnya jatuh gitu, ada kita di sini juga. Biasanya awal perkenalan ya Mas Tri ya. Iya. Biasanya awal perkenalan kita lihat dia nih mampu nggak. Sempat ada yang datang, besok lagi dia nggak datang. Langsung nyerah lah ya, up ya. Kan kita bisa lihat mentalnya di situ. Kalau memang dia mau datang lagi, berarti ini mentalnya kuat. Dan ada kemauan. Kita coba sparingin nggak damage-nya nggak terlalu besar, terus kita juga safety, pakai pelindung kepala, gamsilan, senjatanya, semua lengkap lah. Masih pakai pengaman aja ada yang blackout. Ada, sampai moncor hidungnya berdarah gitu. Ada yang blackout. Itu pastilah setiap pelatihan untuk pengenalan pertama ya. Itu memang lebih. Itu sensitif kan kalau misalnya lebih kena. lemah lah, itu lebih gampang ini. Kalau di sini kan paling cuma memar-memar doang. Kalau di sini udah ya kadang hidungnya bisa melengseng gitu juga ada. tapi kalau misalnya pertandingan waktu yang silat bebas tuh kan ada tuh yang kayak dipukul muka sampai goyang kemudian bangun lagi, itu berarti udah hebat banget dong. Nah, itu memang dia udah terbiasa. Jadi sudah dia terbiasa. mukulnya pakai kepala tuh. Udah terbiasa memang. Ada yang sudah terbiasa, jadi memang rahangnya juga udah kuat ada. Gitu. Jadi sama lah kayak kita pendekatan sama lawan jenis kan harus kenal dulu. Kenal baru dia ada rasa suka. Dan kalau udah rasa suka itu baru kita ngelatih teknik tuh enak. Kena ya di hatinya. Ada kemauan enak.
kadang-kadang kayak dipaksa sama pelatihnya, ya udah nggak jalan. Nggak jalan. Jadi harus atletnya sendiri pengen banget. Iya, harus ada semangat dari dalam diri sendiri dulu ya, barusan boleh gabung gitu kan. Jadinya gabung mah biar boleh. terpacu. Yang penting member MP gitu, kita welcome semua. Di sini ada yang dari Nias, memang datang khusus dari Nias mau Buat latihan. Buat latihan. Dia gambling loh. Datang dari sana, dia nggak pikir tempat tinggal di mana, dia punya saudara sih, ada saudara, tapi letaknya jauh. Itu di Tangerang Kabupaten dia. Jadi kalau datang ke sini itu 2 jam perjalanan. Jauh banget ya? Ya, karena Jauh. memang numpang tinggalnya, karena rumah dia di Numpang Jakarta tinggalnya nggak di ada, tempat gitu. saudaranya gitu. Dan memang dia ada kemauan, dia mau fight, mau belajar, mau fight. Tapi karena ada kemauan itu, saya gak ajarin ground aja cepet. Hari ini belajar, besok di fight inspiring MMA. Langsung udah bisa. Langsung. Berarti kemungkinan untuk next selanjutnya dia bakal turun nih? Ya kita lagi usahakan supaya dia bisa turun. Kemungkinan kalau Habis dia lebaran ini. nanti kan setiap kita mau turun itu pasti ada Seleksi juga. Dari kita. tes. Ya tes. Dari Sparringan gitu ya? Enggak, tesnya Atau tes gimana? fisik, tes teknik. Kita ada tes. Kalau itu mau ada cukup di situ cukup, ya kalau bagus-bagus kalau dia lebih dari cukup kan. Jadi Dari kita di sini endurance-nya, powernya. Tesnya kita tertulis semua ya, dia tercatat. Itu Ada punya grafik. grafik. Jadi nggak sekedar tes dilihat, oh ini fisiknya bagus. Iya. Nggak, kita punya ukuran. Misalnya dia lari beat tes gitu. Iya. Nah, ntar dicatat dia beat tesnya berapa, terus main tekniknya berapa, terus sparring berapa lama itu, terus pokoknya dari semua itu kita catat. Akhirnya kita masukin ke dalam sistem, keluar grafiknya, dan dia ketahuan endurance-nya berapa. Itu sekalian. Ya Mas Randy kan pakarnya nih. Oh iya. Jadi sahabat MP kalau untuk pelatih-pelatih di sini tuh emang udah bisa dikatakan udah profesional ya Mas ya, udah Ya, tahu. kebetulan Mas Randy juga bidangnya. Udah ngerti juga ya, di bidangnya nggak kan. sembarangan gitu kan, Ya, asal betul. sembarang Saya latih dibantu atau Mas sembarang Randy, luar apa. biasa deh. Jadi terukur, nggak sekedar kamu harus latihan lari jaraknya segini, itu karena setiap orang kan berbeda-beda. Iya. Misalnya 10 kilo sama 10 kilonya orang lain itu belum tentu stamina jadi naik dua-duanya, belum tentu. Nah kalau Mas Randy bisa melihat, ini stamina ini kalau dilatih ini dia akan naik. Setiap orang berbeda karakter. Nah Mas Randy bisa. Itu ada programnya sendiri atau gimana sih Mas? Ada programnya ada. Itu programnya nyiptain sendiri, ngebuat sendiri atau emang udah ada dari Enggak. sana? Jadi tolak ukurnya itu tetap sama acuan standar atlet nasional. Cuma bedanya kita kan di pro. Di pro ini kan ada yang namanya senjatanya itu kan lebih lengkap dan mematikan. Gitu. Jadi sama sasarannya dia. Gitu. Jadi kalau ada sasaran, kalau di amatir atau di silat prestasi itu kan sasarannya terbatas. Nah, kalau di silat bebas Indonesia kan cuma area belakang kepala sama area belakang tubuh itu nggak boleh. Jadi sama kemaluan sama lah. Jadi lebih enak sebenarnya kita punya fighter yang ngambil dari jalanan yang tukang berantem. Kita latih MP dulu, habis itu kita latih teknik-teknik untuk silat bebas Indonesia itu lebih cepat. Karena udah punya mental yang di jalan tadi itu ya? Iya, satu mentalnya, yang kedua dia biasa mukul kepala, pasti ngincer kepala. Kalau Iya di sih. jalanan pasti ngincer kepala. Betul. Gitu. Kalau pikir mukul badan buat apa? Gitu. Badan kalau udah nge-gym badannya berotot semua, dipukul mah membel doang. Iya. 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 Dibukul kalau kita Apalagi emang yang udah bal. ada tahu-tahunya kan. Iya, Oh. percuma. Badan mah pasti mental, percuma. Nah untuk penyesuaian aturan sendiri nih, kalau misalnya peraturan kayak misalnya pertandingan di IPSI, kemudian pertandingan di MP sama di silat bebas itu susah nggak Mas untuk mengklopkan semuanya? Peraturannya sih hampir sama, tinggal cuma targetnya doang sebenarnya. Pengaplikasiannya aja ya? Tangkapannya sama, karena sekarang peraturannya kan peraturan baru nih, jadi nggak boleh ground fighting. Paling cuma jatuh dikasih waktu 5 detik, selama dia masih 2 kaki berdiri, bukan ada tangan megang lantai, itu masih boleh dihajar. Gitu. Jadi 3 kali serangan. 3 kali serangan. 3 kali serangan, tapi selama 5 detik. 5 detik. Ya, jadi dikasih waktu itu doang. Jadi menurut saya sih cuma tambahannya sedikit, arahan kepala, terus kuncian di atas juga. Karena IPSI kalau nggak salah kuncian atas ada ya sekarang. Sekarang Ambar kalau nggak salah ada. Udah ya? pembaharuan ada. kan sekarang Ada IPSI? ambar. Nah, ini sekarang kita ada yang cekekan atas atau enggak kalau memang
dia nempel di cage. Kalau selama ini kan masih di cage ya. Katanya sih ke depan kita nggak mau pakai cage katanya. Panggung ya? Katanya panggung. Oh jadi panggung kebuka gitu nggak usah Ya, kayak, ada? kayak begini aja ntar. Nggak usah ada pinggir-pinggirannya gitu jadi. Kungfu gitu jatuh ya keluar gitu. Tapi Oh gitu, seru dong. Kayak Caranya kalau kita biasa nggak nonton tahu. film Dragon Ball ya sama. nah kayak gitu. Tapi rencananya. Tapi selama masih di cage itu masih ada kesempatan untuk kuncian di atas. Karena ibaratnya kan kayak dia di bawah tapi posisinya vertikal. Dia kita masih cekek, bisa kita itu selama dia tuh masih bisa sebenarnya kuncian di atas. Nah, IPSI juga udah mulai penerapan kuncian di atas kan. Jadi udah hampir mirip. Udah hampir semi-semi lah sekarang Iya. di sini ya. Dengan peraturan yang baru Dimodifikasi lah berarti. enggak sih, sebenarnya silat bebas Indonesia ini peraturannya itu hampir sama kayak peraturan pencak silat yang prestasi ini yang menuju ke arah Olimpik. Iya, iya. Itu Karena boleh bersama. nge-grip juga. Oh, Boleh narik, boleh narik. Ya, tangkap kunci begini bisa. Boleh. Kalau bisa. Kalau bisa. dia ini. Karena udah Punya biasa momen ya. begini kan pasti kita susah punya tuh tangkap ya, kunci iya. kan di gini. Boleh Iya. kan ditangkap kunci gini disodok boleh. Iya iya. Sodok gini tapi kalau bisa gitu. Iya, Karena pertanyaannya kan adalah bisa apa enggaknya. Iya, kalau teknik kan lawannya kan nggak gerak. Tapi kalau lagi fight kan Gerak, nggak mungkin kita iya. pasti akan dia Pasti berusaha bakal defend. ngelawan ya. Iya. Sama Street. Hah? Kalau udah capek bisa. Iya karena capek. Sininya masih on fire tapi Terus nih Mas, kemarin kan Tangkap kunci bisa, boleh. murid-muridnya kan habis bertanding nih, ada yang menang, ada yang kalah. Pasti ya itu mah ya. Ya wajar itu. Wajar juga. Ketika ada yang kalah gitu, ada beban nggak sih Mas? Ngerasa beban nggak justru sih sebagai ini pelatih? pengalaman kita sebenarnya. Jadi dari setiap kekalahan kita mencatat kekalahannya di mana, gitu kan? Nah itu yang kita perbaikin. Jadi kan kita MPSF ini hitungannya untuk ke silat pro itu baru, ya kan? Walaupun dari zamannya Mas Marcel, terus belum ada atlet lagi, kan? Iya. Belum ada atlet. Nah ini hitungannya kita mau memproduksi atlet-atlet di pro. Nah dengan di pro ini kita kayak trial and error sebenarnya. Trial and error kita udah siapin segala macam cara, udah sekuat tenaga kita ajukan kalah. Nah kan si pelatih sama si korner ngeliat dong, ini kalahnya di mana. Nah itu kita catat, lo kalahnya di sini. Nah terus akhirnya pelatihannya kita rubah cara pelatihannya. Nah itu sebenarnya setiap kekalahan itu malah membangun kita sebenarnya. Jadi Gitu. motivasi tersendiri Jadi ya buat harusnya. kedepannya. Jadi Bukan begitu Pak pelatih. bukan. jadi Iya, silakan. jadi untuk Jadi kedepannya setelah kalah pertandingan punya target nih kedepannya harus menang gitu. Kita sebenarnya target menang pasti ada. Kita harus menang, tapi kan pada kenyataan lawan kita memang sudah dilatih juga. Nggak Iya mungkin sih. dia tahu lawannya Merpati Putih, ya, persiapannya juga Gila-gilaan lah semuanya ya Gila-gilaan, persiapannya. Cuman yang membedakan senjata rahasianya aja gitu. Iya. Jadi teknik yang udah ada jangan hilang, tapi kita masukin satu kalau enggak dua untuk senjata rahasia yang baru. Itu aja. Jadi untuk melawan ini kita harusnya pakai belati. Oh, kayaknya ini nggak bisa pakai belati, harus pakai laras panjang kan gitu. Pakai senjata. Kan nggak boleh pakai senjata. Ibaratnya kan gitu. Kan bela diri tangan kosong. Iya. Iya juga sih. Oke nih kayaknya udah cukup nih Mas. Boleh dong kasih pesan-pesan ataupun mengajak teman-teman yang Merpati Putih untuk gabung ke MPSF. Mas Randy aja sebagai pelatih utama. Untuk teman-teman yang kalau mau gabung, datang aja langsung chat di DM ke IG-nya MPSF, tanya jadwal latihannya. Kayaknya di IG-nya MPSF Ada itu description-nya udah ada deskripsinya Udah ada, lengkap ya? alamatnya ada, Ada. tempatnya di mana tuh udah tercantum semua. Tinggal datang ke sini, bawa kalau datang mau ngobrol doang awalannya, terus ngelihat kayaknya Langsung di kita kurang ya. Kalau mau datang sini langsung Nyoba. kenalan, nyobain latihannya. Iya. Terus siapin mentalnya, jangan setengah-setengah. Kalau mau datang ke sini, mentalnya harus sudah pengen banget main di pro, datang ke sini. Apalagi yang dari silat-silat amatir, yang prestasi ini kalah-kalah terus nih. Putus asa, datang ke sini. Iya. Apalagi kalahnya yang kalah di dis. Nah, Nah, kalah dengan kalah-kalah timbangan datang lah ke ya. sini.
Itu justru kita cari tuh. Itu yang kita cari. Karena pelanggaran di amatir itu biasanya mukul kepala. Seneng banget nih ya pelatih-pelatih yang ketemu yang kayak gitu ya. Berarti udah ada unsur-unsur ininya. Untuk menuju Tapi menuju ke Jiwa sana. petarungnya udah keluar. Tapi memang kita pelatihan masih di Jakarta ya, di Garuda Martia Art sama di Strongfit, karena untuk di cabang-cabang lain kita belum sempat sharing-sharing juga kan, ditambah lagi ada corona gini, kita juga belum bisa bikin workshop. Tapi kedepannya pengen ada workshop ke Kita sih kota-kota lain. planning di awal-awal pengen tuh setiap kota kita coba kita sharing. Sebenarnya kan sharingnya juga nggak terlalu banyak. Waktu itu pernah di Parangkusumo waktu tradisi ya. Oh sempat tradisi Kita cuma beberapa teknik doang untuk misalnya kitanya dia di bawah dan posisi lawannya di perutnya dia, istilahnya di mount gitu ya. Nah itu kadang-kadang pesilat-pesilat itu nggak bisa escape dari situ. Nah itu makanya kita sharing gimana cara escape dari mount. Nah saya pernah lihat atlet MPSF pernah turun di One Pride, dia hajar kuat. Kalau nggak salah Mas Fajar ya, kalau Fajar di itu saya lihat nih dihajar kuat karena memang pengolahan ya pelatih. Tapi dia escape-nya nggak bisa, akhirnya terbantu sama bel itu ronde gitu. Nah makanya saya kenapa mount itu penting banget karena 80% pasti kalau di MMA itu mainnya di bawah udah. Orang kalau udah capek lawannya yang jago di atas, udah dihajar aja, ditabrak. Gimana caranya di bawah gitu. Di preman-preman di jalan aja kalau emang udah nggak bisa di atas, jatuhin ambil batu. Gitu. Itu udah ininya, feelingnya. Karena ini. lebih enak kalau udah lawan udah jatuh itu lebih enak. Udah dijatuh dan posisinya di bawah itu lebih gampang. Gitu. Bisa ditinju-tinju apalagi segala macam ya. Ground and pound itu kan udah dibantu sama gravitasi. Gak perlu tenaga besar pun juga udah lumayan impactnya. Oke, berarti mungkin bisa nih dibantu untuk panitia dari tradisi. Mungkin kalau misalnya next kedepannya ada acara tradisi boleh ngundang nih Mas Tri dan juga Mas Randy. Untuk ini untuk workshop ya di sana ya. Nanti kalau misalkan kita nggak ada jadwal tanding atau apa dari cabang-cabang yang ada di Indonesia ini mau ngundang untuk workshop boleh. Untuk kita berbagi. Soalnya kita kemarin sharing. kepikiran mau virtual kayaknya nggak dapet karena kita harus ngelihat dia sparring. Kalau virtual juga kayaknya kurang efektif ya. Iya, soalnya kan karena kita harus berpasangan. Kayak misalnya tangkepan atau jatuhan dengan cara menyeruduk gitu kayak double leg, single leg gitu. Itu harus dilihat, dipraktekin ini benar atau enggak. Kalau lihat virtual kayaknya kita agak susah juga. Salah gitu. Itu karena ada satu sisi. Ada orang ini yang ini salah nih. Belum lagi Kan nggak mungkin doang. Iya. Gitu. Tapi kalau dia datang kan, kalau kita datang atau dia yang datang ke sini kita bisa lihat dari banyak sisi. Kesalahannya di mana? Bisa langsung diarahin ya. Betul. Terus ditambah lagi kalau di bawah ada kuncian-kuncian, ya kita arahin nih. Ntar kalau mau ini escape-nya gini caranya gitu, lebih enak langsung gitu. Oke deh sahabat MP, kita doain ya semoga MPSF nantinya bisa workshop di kota-kota terdekat. Dan buat teman-teman kan banyak banget nih yang pingin belajar MPSF, itu banyak banget tuh. Iya, itu banyak banget tuh. Saya udah sering bacain saya juga. Belum bisa bantu. Semoga aja nanti setelah corona ini mungkin bisa ya workshop ke kota-kota yang terdekat dulu aja deh, mungkin ya. Oke Mas, kayaknya udah cukup nih pembahasan kita ya mengenai hari ini. Oke sahabat MP, tadi kita udah bincang-bincang bareng pendekar dari Merpati Putih, tepatnya dari Merpati Putih Street Fighter. Nah nanti kita bakalan ketemu dengan next bintang tamu di next episode. Terima kasih banyak, dadah. Salam berdoa.